kita masuk ke materi sesi ketiga dari mata kuliah Komunikasi Massa. Yang kita akan bahas dalam sesi ketiga ini adalah topik mengenai literasi media. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan perlu buat dicapai. Yang pertama, dapat memahami mengenai pentingnya literasi media. Yang kedua, dapat mengidentifikasi karakteristik individu yang melek media. Jadi sebetulnya apa sih literasi media itu? Literasi media adalah kemampuan atau keterampilan untuk memahami dan menggunakan segala bentuk komunikasi yang termediasi secara efektif dan efisien. Artinya, kalau kita punya skill literasi media, maka kita akan bisa menjadi konsumen atau produsen dari konten media yang bisa memilah mana yang paling tepat untuk diri kita. Nah, ini akan jadi menarik nih, karena setiap individu atau setiap kelompok masyarakat pada dasarnya mungkin akan punya penilaian-penilaian yang sangat-sangat berbeda mengenai mana yang cocok untuk dirinya atau untuk lingkungannya, dan mana yang tidak cocok untuk dirinya dan mana yang tidak cocok untuk lingkungannya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut, terutama ketika kita membahas mengenai 7 keterampilan literasi media ya. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi halayak ataupun produsen konten media yang memiliki keterampilan literasi media. Yang jelas, literasi media ini penting dalam proses komunikasi massa. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena saat ini kita bisa dibilang 24 jam terpapar pada informasi-informasi yang diproduksi oleh media. Begitu bangun tidur, kita cek handphone, buka media sosial, atau buka aplikasi chat, lalu kita dapat informasi banyak banget dari sana. Lalu mungkin ketika di jalan, kita mendengarkan siaran radio dari live streaming atau dari radio di mobil. Lalu ketika sampai di tujuan, kita browsing berita misalnya. Atau browsing infotainment misalnya. Dan itu berlangsung terus sampai nanti kita akan tidur. Dan begitu pula di hari berikutnya, kita akan melakukan rutinitas yang sama sebagai konsumen media. Saking banyaknya informasi yang kita terima dalam bentuk konten media, seringkali kita akan mengalami distorsi. Kita bingung, mana nih ya informasi, berita, dan atau hiburan yang cocok untuk diri kita. Kalau kita ingin bisa memilah, mana sih yang bagus, mana yang tidak bagus untuk diri kita atau untuk lingkungan kita dalam hal konten media, maka kita harus punya kemampuan untuk menyeleksi konten media tadi. Itulah salah satunya yang akan menjadi skill penting dalam literasi media. Contohnya yang lebih jelas mungkin seperti ini deh. Konsepsi mengenai cantik dari waktu ke waktu akan berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah ya? Karena bagaimana kita memahami sesuatu sangat mungkin adalah hasil konstruksi dari proses komunikasi massa. Ada orang-orang atau ada organisasi yang memiliki rencana tertentu, kemudian mereka mengemas konten sehingga akhirnya bisa dikonsumsi oleh halayak. Dalam proses produksinya, orang-orang atau organisasi ini pada akhirnya akan baik secara sengaja atau tidak sengaja menyeleksi hal-hal tertentu. Kalau tadi terkait dengan konsepsi mengenai cantik, konsepsi mengenai cantik ini kan dia bisa kita bilang subjektif ya. Misal, kalau kita bicara cantik di era 80-an, barangkali banyak orang yang akan bilang bahwa barometer orang cantik itu adalah Lady Diana. Hidungnya mancung, rambutnya pendek, mengkilat, kemudian kulitnya putih seperti berasal dari ras Caucasian. Orang-orang yang seperti itulah yang akan dianggap cantik. Sementara kalau di era saat ini, yang dibilang cantik mungkin adalah sosok oriental seperti salah satunya sosok seperti Lisa Blackpink.
Kenapa menjadi berbeda? Media punya andil besar dalam mengkonstruksi siapa yang cantik pada saat ini. Sehingga tidak heran ketika orang cantik di era tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an akan berbeda-beda sosoknya. Hal yang sama juga terjadi dengan definisi orang ganteng atau siapa yang merupakan sosok orang kaya gitu ya, atau siapa yang dinilai sebagai sosok orang pintar, itu juga akan dikonstruksi oleh konten media massa. Lalu gimana dong ya caranya supaya kita bisa memiliki skill literasi media, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan segala bentuk komunikasi yang termediasi secara efektif dan efisien. Gimana caranya supaya kita tidak mudah digiring oleh konten media yang jangan-jangan buat orang lain cocok, tapi buat kita nggak cocok. Nah, ada 7 keterampilan literasi media. 7 keterampilan literasi media ini adalah yang pertama, kemampuan dan keinginan untuk berusaha memahami konten, memperhatikan dan menyaring noise dalam proses komunikasi massa. Keterampilan yang pertama ini artinya akan kita miliki jika kita bisa memilah mana sih konten-konten media yang layak untuk kita perhatikan sebagai individu. Karena kadang-kadang yang penting buat diperhatikan atau yang baik untuk diri kita belum tentu baik untuk orang lain. Contoh misalnya nih, ketika usia kita masih anak-anak, kita nggak bisa nonton film untuk 17 tahun ke atas. Tapi ketika usia kita sudah 17 tahun ke atas, ya nggak ada salahnya dong untuk nonton ke bioskop atau nonton dari aplikasi menonton film-film yang sudah 17 tahun ke atas. Untuk bisa menyaring, maka kita sebagai konsumen atau halayak media perlu punya keterampilan untuk memahami kontennya dulu. Jadi kita perlu tahu gimana ya caranya tahu bahwa konten yang ini cocok untuk anak-anak, konten yang itu cocoknya buat remaja, konten yang lain cocoknya buat dewasa. Kita perlu tahu itu dulu. Nah, dalam literasi media, kita perlu banget untuk memiliki skill ini. Skill yang kedua atau keterampilan yang kedua adalah keterampilan memahami bahwa pesan dalam media memiliki kekuatan. Tadi kita sudah singgung sedikit ya mengenai bahwa media itu punya kemampuan untuk menggiring atau mengkonstruksi sehingga kita sebagai halayak meyakini apa yang ditampilkan oleh konten media itu sebagai sesuatu yang benar. Ketika kita punya keterampilan literasi media, maka kita akan bisa tahu nih bahwa konten media itu sebetulnya diproduksi oleh sebuah kekuatan. Atau bahkan jangan-jangan bukan cuma sebuah, tapi sekelompok kekuatan yang punya tujuan tertentu. Ketika kita menyadari ini, maka kita akan bisa paham bahwa apa yang ada di media bisa jadi cocok atau tidak cocok untuk diri kita. Keterampilan yang ketiga adalah kemampuan membedakan mana tindakan yang didasari emosi dan mana yang didasari alasan logis ketika bereaksi atas konten media. Keterampilan yang keempat adalah peningkatan ekspektasi atas konten media. Artinya, ketika kita mengkonsumsi media, idealnya lama-kelamaan kalau kita sudah memiliki skill literasi media, maka kita akan tahu bahwa konten seperti apa yang bagus, konten seperti apa yang tidak bagus untuk kita. Kembali lagi, jangan lupa, yang bagus atau tidak bagus untuk kita belum tentu bagus atau tidak bagus juga untuk orang lain. Tapi yang jelas, ketika kita punya skill literasi media, artinya seharusnya kita lama-kelamaan penilaiannya terhadap konten media itu akan semakin kritis karena kita punya ekspektasi yang juga semakin tinggi. Kita tahu misalnya ketika menonton film bahwa ini film yang ini nih sinematografinya kurang nih kayaknya nih. Atau kita bisa tahu bahwa ketika kita menonton satu konten web series misalnya, kita tahu bahwa wah,
Yang ini pasti produksinya low budget nih. Kenapa? Karena kelihatan dari kameranya kurang sempurna hasilnya, kemudian dari wardrobe dari pemainnya, dari make up-nya, dari alur ceritanya, kita bisa menilai hal tersebut. Dan lama-kelamaan ekspektasi kita akan semakin tinggi dan semakin tinggi lagi atas kualitas konten media. Yang kelima, keterampilan literasi media yang perlu kita miliki adalah memiliki pengetahuan mengenai genre dalam media dan kemampuan untuk mengidentifikasi kapan genre tersebut dicampur. Di sesi kedua, kita sudah bahas bahwa dalam proses komunikasi massa, konten media massa itu terbagi menjadi beberapa genre. Di antaranya ada genre informasi atau berita, ada juga genre hiburan, ada genre edukasi. Kenapa sih kok kita perlu tahu tentang genre dalam konten media ini dan kita harus sadar ketika genre-genre itu dicampur menjadi satu. Contohnya adalah kalau teman-teman sekarang mengkonsumsi berita entah dari media online ya seperti website atau aplikasi berita atau menonton berita di televisi, seringkali ada beberapa konten berita yang akan dicampur dengan konten promosi atau konten iklan. Bentuknya kadang-kadang adalah review produk atau review restoran misalnya gitu ya. Nah, ketika kita memiliki skill literasi media yang kelima ini, artinya kita akan bisa memisahkan. Contoh misalnya ya, kita nonton satu program televisi atau satu konten vlog yang mengulas mengenai sebuah restoran. Ketika kita menonton konten itu, jika kita sudah punya keterampilan literasi media yang kelima ini, maka artinya kita bisa menilai, ini sebenarnya kontennya adalah konten informasi kah? Atau adalah konten iklan? Artinya apakah review itu adalah review yang berbayar? Karena banyak juga loh saat ini review yang merupakan review berbayar. Artinya restorannya mungkin ya akan membayar kepada si content creator untuk memuat konten review yang positif atas restorannya. Lalu keterampilan literasi media yang keenam adalah kemampuan berpikir kritis tentang isi media, termasuk yang berasal dari sumber kredibel. Nah, ini penting banget nih. Biasakanlah sejak sekarang ketika kita mengkonsumsi isi media, misalnya isi medianya adalah pemberitaan. Kita buka dari satu website berita. Lalu kita nggak bisa tuh cuma percaya pada satu website berita itu. Kita harus verifikasi ke website berita yang lain. Lalu teman-teman bisa verifikasi lagi ke sumber lain yang bisa dipercaya, entah ke teman kalian, ke orang tua, atau ke tetangga, ke siapalah gitu ya. Artinya untuk bisa bersikap kritis ini, simpelnya adalah kita nggak bisa cuma percaya dari satu sumber saja. Contohnya ya tadi ya, ketika kita mengakses dari satu website berita, maka coba bandingkan dengan website berita lain. Atau bandingkan dengan unggahan di media sosial dari para pekerja media yang teman-teman follow. Atau mungkin tadi bisa verifikasi ke individu lain, entah ke orang tua, ke tetangga, ke teman, ke dosen, bisa seperti itu. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan pastikan sumbernya adalah sumber yang kredibel. Keterampilan literasi media yang ketujuh atau yang terakhir adalah pengetahuan mengenai bahasa internal dalam berbagai media dan kemampuan memahami dampaknya. Nah, keterampilan yang ketujuh ini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan keempat ya, mata kuliah komunikasi massa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai terminologi atau konsep-konsep yang digunakan ketika sebuah organisasi media melakukan proses produksi, distribusi, dan eksebisi konten media massa. Bahasa internal itu contohnya misalnya kita perlu memahami ini sebetulnya kalau berita atau konten berita di media itu sebetulnya konten yang seperti apa sih? Kalau misalnya adalah konten hiburan itu
elemen-elemen produksi di dalamnya ada apa saja sih? Misalnya seperti itu. Kenapa kita sebagai halayak perlu untuk memahami bahasa internal dalam berbagai media ini? Karena kembali lagi ini terkait dengan skill atau keterampilan literasi media yang poin ke-6 salah satunya. Di mana kita perlu untuk berpikir kritis. Jadi jangan sampailah kita mudah untuk digiring oleh produsen konten media atau orang-orang yang punya kepentingan dan masuk ke dalam proses produksi isi media tadi. Lalu gimana dong caranya ya? Ini skillnya banyak banget, ada 7. Gimana caranya kita bisa melatih keterampilan-keterampilan ini? Salah satu yang sering saya rekomendasikan adalah cobalah mencari komunitas. Kalau teman-teman suka membaca buku, ini salah satu latihan yang bisa teman-teman lakukan. Saat ini ada banyak banget komunitas yang sering mengadakan acara diskusi buku. Komunitas-komunitas ini biasanya akan mengundang atau mengajak para pembaca untuk membaca buku tertentu, kemudian berkumpul dalam satu forum, bisa offline, bisa online, dan mendiskusikan mengenai konten buku tersebut. Sebagai pembaca buku, terus terang saya sangat senang ketika belakangan ini semakin banyak nih komunitas-komunitas seperti ini. Kenapa? Karena saya bisa ketemu ada begitu banyak orang yang sama-sama penggemar membaca, yang bisa sharing. Dia bisa saling merekomendasikan buku yang menarik menurut mereka, dan bukan cuma mana yang menarik, tapi bisa mengkritisinya. Termasuk misalnya komunitas-komunitas ini sering mengundang penulis atau penerbit, dan kemudian membedah buku yang ditulis atau diterbitkan oleh mereka. Sehingga para penulis dan para penerbit akan bisa tahu insight dari pembacanya. Skill apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita bergabung dengan komunitas seperti ini? Salah satunya yang paling jelas itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Karena kalau pengalaman saya bergabung dalam acara-acara komunitas yang mendiskusikan mengenai konten media ini adalah teman-teman di komunitas tersebut biasanya akan mendorong kita sebagai pesertanya untuk bisa melakukan penilaian atas konten media yang kita konsumsi. Itu artinya selain memenuhi keterampilan literasi media yang ke-6, yaitu kemampuan berpikir kritis tentang isi media, di sisi yang lain juga kita yang bergabung dalam forum tersebut akan juga bisa memahami atau memperdalam keterampilan literasi media yang pertama, yaitu mampu dan ingin untuk berusaha memahami konten, memperhatikan dan juga menyaring apa sih yang salah dalam proses komunikasi massa yang kita konsumsi tadi. Itu diantaranya. Dan komunitas-komunitas ini bukan cuma hanya komunitas pembaca buku ya, tapi penonton film pun ada. Penggemar musik, wah itu juga banyak banget komunitasnya. Kuncinya adalah rajin-rajinlah untuk mencari komunitas-komunitas ini dan jangan ragu-ragu untuk terus berlatih. Artinya kalau misalnya dari satu komunitas ini kurang cocok, ya coba cari komunitas lain. Karena sampai akhirnya nanti teman-teman akan bisa menemukan klik di mana sih komunitas yang paling cocok bagi kalian untuk bisa melatih skill literasi media kalian. Atau yang lain, cara melatih skill literasi media ini adalah dengan masuk ke beberapa forum di media online yang memberikan porsi pada kita sebagai user atau sebagai halayak untuk bisa berpartisipasi terhadap produksi konten medianya. Contoh misalnya, di beberapa website seperti misalnya di remotv.or.id itu ada satu kemungkinan teman-teman bisa berpartisipasi untuk mengirimkan tulisan kalian. Contoh misalnya di remotv.or.id ini ada kolom yang namanya bangku belakang. Bangku belakang ini akan mengundang
mengakses remotv.or.id untuk menuliskan pengalamannya atas sebuah proses konsumsi media. Selain Remote TV, ada banyak juga sebetulnya website-website lain yang menyediakan fasilitas yang kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa melatih menulis opini, kemudian kita bisa menulis pengalaman kita, bahkan kita juga bisa berbagi pengetahuan yang kita miliki. Kenapa ini bisa menjadi satu ajang untuk melatih skill atau keterampilan literasi media? Karena mari kita lihat lagi, keterampilan literasi media salah satunya adalah kita bisa memahami mengenai genre dalam media dan juga kita bisa memahami bahasa internal dalam berbagai media. Dengan ikut terlibat dalam proses produksi media, maka otomatis kita akan bisa memahami itu bahasa internal dalam berbagai media. Contoh misalnya yang simple aja deh ya, kayak editing itu artinya apa sih? Kemudian kenapa ya mungkin satu hari kita mengirim tulisan ya ke sebuah website terus ditolak opini kita. Kita bisa tahu bahwa setiap website sebagai sebuah organisasi mereka punya tahapan untuk seleksi. Jadi kita tahu bahwa apa yang ada di media yang kita konsumsi adalah hasil dari seleksi. Sehingga ketika kita berikutnya mengkonsumsi media, kita bisa paham bahwa ini kenapa dimuat atau kenapa bisa kita saksikan atau bisa kita akses, alasannya adalah karena dinilai cocok atau dinilai tepat oleh organisasi medianya. Demikian teman-teman, materi kita mengenai literasi media untuk sesi ketiga mata kuliah komunikasi massa. Yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah bahwa literasi media ini sangat terkait dengan skill. Jadi, orang yang punya keterampilan atau punya skill literasi media artinya adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar untuk ngapain? Yaitu adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti belajar untuk bisa lebih mampu dan lebih memahami serta bisa menggunakan dengan lebih bijaksana segala bentuk komunikasi yang termediasi secara efektif dan efisien. Demikian paparan kita kali ini untuk mata kuliah komunikasi massa sesi ketiga dengan topik literasi media.